Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rama dan Bapak Danu, serta juga Ibu Clara sebagai dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai studi kasus La Familia Baik ini. Kami dari POA 03 yang berisikan saya sendiri, Gita Andrea, kemudian ada rekan saya Handika Nafidayat, Dityo Ilham Datama, Radifatul Fahmi Ramadan, dan Safari Kosi Darmawan. Pada studi kasus ini, kita membahas 8 modul yang dirangkum menjadi 6 weekly assignment. Yang pertama ada forecasting, yang kedua aggregate planning, kemudian bill of material dan master production schedule, yang kelima material requirement, yang keenam load sizing, 7 ke 8 itu inventory, control subject, dan operation scheduling. Masuk ke modul pertama, yaitu forecasting. Nah, forecasting merupakan instrumen perencanaan krusial yang membantu manajemen menghadapi ketidakpastian di masa depan dengan menganalisis data historis dan tren yang ada. Ramalan ini berperan penting dalam perencanaan bisnis yang menjadi fondasi bagi operasional industri yang efektif. Nah, pada penelitian kali ini, kami membahas 4 metode forecasting yang nanti akan dibandingkan metode mana sih yang paling optimal. Nah, dapat dilihat di sini ada tabel dari total sales yang didapatkan dari studi kasus. Untuk analisisnya sendiri, kita tambahkan dengan total NIM kita untuk mendapatkan nilai total sales yang terbaru berdasarkan total NIM ini. Dilihat dari total sales plot, diketahui bahwa data total sales terbagi menjadi 4 seasonal. Setelah dilakukannya perhitungan menggunakan 4 metode forecasting, metode terbaik dapat dilihat dari nilai MAPE, MAD, dan MSE yang paling kecil. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa time series decomposition merupakan metode yang terbaik di antara yang lainnya. Dikarenakan semakin kecilnya nilai yang didapatkan, maka semakin akurat hasil forecasting yang dilakukan. Modul yang kedua, aggregate planning. Aggregate planning merupakan proses perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menentukan tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan yang optimal dalam jangka waktu tertentu, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, perencanaan agregat ini berfokus pada pengambilan keputusan yang strategis nih untuk mengetahui alokasi sumber daya perusahaan untuk memenuhi permintaan yang telah diprediksi dengan biaya yang minimal. Data di Asmega TSD ini kita dapatkan dari hasil perhitungan menggunakan Excel dari total sales, kemudian dirangkum menjadi final forecast. Kemudian data agregat TSD ini merupakan kumpulan data yang kita dapatkan dari studi kasus. Dengan nilai K 19,27 didapatkan menggunakan rumus average of production rate per number of worker, di mana average of production rate ini didapatkan dari number of the production per number of working days. Dengan melihat perbandingan total biaya pada keempat strategi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa metode overtime dan subkontrak dengan total biaya 205 miliar 600 juta 973.620 merupakan pendekatan yang paling efisien. Karena strategi ini menyelesaikan kelebihan permintaan dengan kombinasi lembur dan subkontrak ke vendor pihak ketiga. Dan menjadi pendekatan cukup ideal dalam kasus ini karena mampu meminimalkan biaya tanpa mengorbankan pemenuhan permintaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan nama saya Handika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 dan 4, yaitu Bill of Material dan juga Master Schedule atau MPS. Bill of Material sendiri merupakan daftar raw material atau bahan baku yang berisi rakitan, rakitan antara, subkomponen, suku cadang, dengan jumlah yang pasti yang diperlukan untuk membuat suatu finished good atau produk jadi. Sedangkan untuk MPS sendiri merupakan jadwal utama dalam perencanaan produksi yang biasanya merinci mengenai jenis, jumlah, dan waktu produksi suatu finished good dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut merupakan gambar dari data BOM itu sendiri. Di sebelah kiri, dari studi kasus La Familia Baik diperoleh data bahwa jumlah komponennya sebanyak 22 buah dengan 6 level perakitan dan komponen-komponennya ada di sebagai berikut datanya.
Berdasarkan data hasil BOM ini kemudian dapat divisualisasikan atau digambarkan menjadi product structure seperti pada gambar di kanan. Produk pada gambar terlampir tabel production scheduling, master production scheduling atau MPS dari La Familia Bike. Seperti pada gambar, diperoleh data input seperti lead time, on hand stock, lot size, kemudian ada safety stock, demand time fences, dan juga planning time fences. Selain itu, ada data periode, lalu jumlah forecast, dan juga customer order atau permintaan dari customer. Kemudian dari customer. Dari produk-produk di input ini, kemudian kita bisa olah datanya agar menjadi output. Output yang menjadi data untuk pertimbangan dari suatu company. Ada project available balance, kemudian ada available to promise, dan juga ada master schedule. Untuk Project Available Balance atau PAB sendiri merupakan stok yang harus tersedia di setiap periode setelah mempertimbangkan kebutuhan, termasuk di dalamnya safety stock yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada available to promise, yaitu jumlah produk yang bisa dijanjikan kepada pelanggan baru didasarkan pada stok dan juga data dari MPS. Lalu untuk master scheduling atau MS merupakan jadwal produksi aktual yang direncanakan, jumlahnya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan menjaga safety stock perusahaan agar tetap aman. Sebagai contoh, pada periode Januari 2022, master schedule-nya diperoleh sebanyak 48.379 karena jumlah tersebut dianggap aman untuk memenuhi permintaan pada periode tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk MRP itu sendiri merupakan metode perencanaan dan pengendalian kebutuhan bahan baku dan komponen berdasarkan permintaan produk akhir yang bersifat dependen. Sistem ini mengandalkan informasi dari tiga komponen utama, yaitu MPS, Master Production Schedule, BOM, Bill of Material, dan Inventory Record. MRP memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pemesanan ketika ada keterlambatan produksi dan menunda ketika jadwal berubah. Filosofinya adalah menyelaraskan kebutuhan material dengan jadwal produksi secara fleksibel dan efisien, sehingga mendukung sistem produksi tepat waktu. Dengan penerapan MRP ini, perusahaan seperti La Familia Bike ini diharapkan mampu merencanakan pembelian bahan baku tidak hanya berdasarkan permintaan aktual, tetapi juga memperhitungkan efisiensi biaya dan waktu melalui berbagai teknik lot sizing seperti POQ atau period order quantity. Di sini ada data-data diperlukan untuk menghitung komponen MRP itu sendiri, di mana di sini ada nomor komponennya, di sini ada dibagi level untuk komponennya, ada nama komponen, ada jumlah kuantitinya, ada lot size-nya, ada safety stock di sini, safety stock, lot size, dan lead time, dan lain-lain. Nah, di sini dibagi ada ordering cost, setup cost, dan holding cost untuk masing-masing komponen. Dimana untuk yang komponen assembly ini menggunakan setup cost, dan untuk komponen yang parts ini menggunakan ordering cost. Dan di sini ada holding cost juga. Lanjut. Lalu di sini adalah salah satu contoh perhitungan untuk MRP sendiri, di mana di sini saya mengambil contohnya yaitu sub assembly 3 dari Sarika La Familia Bike ini. Dan di atasnya itu ada tabel berisikan MPS finished produknya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan ini. Untuk periode dari MRP ini sendiri mengikuti periode induk dari masing-masing komponen. Contoh, sub assembly 3 ini periode induknya adalah assembly 3. Untuk pas 2 ini, misal dimulai dari Desember 2021, karena lead time-nya 1, berarti pas 2-nya dimulai dari November 21, berakhir di November 2022. Jika lead time-nya 2, berarti dimulai dari Desember 2021, berarti pas 2-nya dimulai dari Oktober
2021 sampai dengan Oktober 2022. Modul 6, load sizing. Eh, Pada slide ini akan dibahas mengenai konsep dari load sizing, yaitu adalah sebuah proses menentukan jumlah pemesanan material yang optimal untuk memenuhi kebutuhan produksi secara efisien. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan total biaya yang meliputi biaya pemesanan atau setup cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Oleh karena itu, pemilihan metode perhitungan load sizing yang tepat akan mempengaruhi efektivitas perencanaan kebutuhan material yang optimal. Dalam artikel kali ini digunakan 4 metode load sizing, yaitu Silver Mill Heuristic, PPB atau Part Period Balancing, less unit cost atau LUC, dan Walter Whitted. Metode Silver Mill Heuristic menentukan ukuran lot berdasarkan rata-rata biaya total per periode. Pemesanan dilakukan hingga rata-rata biaya mulai meningkat. Dalam studi ini, karena biaya simpan yang tinggi, metode ini merekomendasikan pemesanan dilakukan setiap periode. Kemudian, metode PPB eh, menggunakan konsep di mana keseimbangan antara total biaya simpan dan biaya pemesanan. Jika biaya simpan melebihi biaya pesan, maka pemesanan dihentikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemesanan per periode menggunakan opsi per periode merupakan opsi yang paling efisien. Selanjutnya adalah LUC dan Wagner Witten. LUC menghitung rata-rata biaya per unit dari total biaya setup dan biaya simpan. Dalam kasus ini, metode ini pun menyarankan pemesanan dilakukan setiap periode. Kemudian, berdasarkan metode Wagner-Witten, karena dia berbasis dynamic programming yang mengevaluasi semua kombinasi pemesanan dan penyimpanan untuk menemukan total biaya yang minimum secara keseluruhan, sehingga merupakan metode yang paling kompleks. Walaupun begitu, hasilnya tetap sama, yaitu merekomendasikan pemesanan per periode. Keempat metode yang dilakukan, metode yang dilakukan dinilai paling sesuai untuk diterapkan. Metode ini memiliki paling sesuai untuk diterapkan. Metode ini memiliki pengumpulan hasilnya serta cocok untuk kecepatan yang stabil dengan biaya simpan serta cocok untuk permintaan yang stabil dengan biaya simpan yang relatif tinggi. Metode yang dilakukan, metode yang mengatur pengadaan nilai paling sesuai dengan biaya mengatur pengadaan dengan dan menjaga pengadaan pengadaan besar dan menjaga pelaksanaan biaya cocok untuk keluaran negara dan menjaga pelaksanaan investasi dalam skala besar Konsep secara dasar berkelanjutan. inventory control subject to Dengan known metode demand, yaitu penerapan pengolahan inventaris saat metode sizing permintaan yang bisa diprediksi secara sesuai, akurat. perusahaan Dalam dapat studi ini mengatur kami pengadaan bahan menggunakan baku secara metode optimal, Kanban, menekan yaitu biaya sistem manajemen penyimpanan, visual dan dari menjaga Toyota pelancaran yang proses sangat produksi dalam berguna skala dalam besar lean secara manufacturing. berkelanjutan. Kanban menggunakan sinyal visual seperti kartu dan papan elektronik untuk mengontrol aliran material dan informasi, sehingga bisa mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi. Ini adalah studi case Lavamia Bike menggunakan metode Kanban ya. Kami mengaplikasikan metode ini, lalu kami menghitung kebutuhan kartu Kanban, waktu proses, kapasitas kontainer, dan lead time untuk setiap komponen sepeda. Total demand di kuartal pertama adalah 122.791 unit dengan 60 hari kerja dan 8 jam per hari. Hasil dari tabel ini memberi gambaran jumlah maksimal inventaris dan efisiensi alur produksi masing-masing komponen. Selanjutnya, operation scheduling ya. Kami menggunakan metode Camdel, Dudek, dan Smith atau CDS untuk menjadwalkan mesin-mesin yang memiliki dua tahap atau lebih. Hasil paling optimal diperoleh pada step 1 dengan waktu penyelesaian produk selama 38 menit dan idle time 28 menit. Jadwal operator dan Gantt chart di bagian bawah menunjukkan pembagian kerja harian secara efisien untuk memastikan kelancaran produksi. Set ini adalah production planning and safety stock, yaitu kami membandingkan dua pendekatan produksi mulai saat produksi selesai dan mulai saat produksi sebelumnya masih berjalan. Hasilnya menunjukkan pendekatan kedua jauh lebih efisien karena seluruh target produksi dan safety stock dapat terpenuhi. Di bagian bawah kita bisa melihat perhitungan jam kerja mesin, jumlah produksi, idle time, dan siklus waktu yang menggambarkan efisiensi total sistem produksi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan kami ucapkan terima kasih.